Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman di mata kuliah Big Data Analytics for Business, ini adalah video untuk memenuhi distance learning kita. Namun juga bisa dipakai untuk teman-teman yang lain yang menonton video ini untuk memulai menggunakan Power BI untuk menganalisis data, gitu ya. Kita akan mulai video kali ini dengan tahap pertama, yaitu bagaimana kita instalasi Power BI, lalu tools yang digunakan yang nggak sulit sih, gampang banget sih penggunaan Power BI. Nanti kita akan coba gunakan data awal gitu ya, bukan kita ambil data set aja untuk pertama kali teman-teman analisis. Nanti juga kita akan jelaskan, saya jelaskan bagaimana cara mengambil dataset untuk pertama kali sebelum teman-teman memulai dengan dataset teman-teman sendiri. Oke ya, baik kita coba mulai pertama dengan instalasi Power BI. Oke teman-teman, untuk instalasi Power BI, teman-teman bisa kunjungi Power BI Desktop. Jadi ini kalau teman-teman ketik aja di Google ya, Power BI Desktop, lalu muncul dia yang paling atas, ini Power BI Desktop. Jadi kita buka aja. Oke, nah di sini Power BI itu memang produknya Microsoft ya. Jadi nanti untuk aplikasi di dalam itu juga teman-teman akan terbiasa dengan desainnya Microsoft gitu ya. Nah di sini kita lihat ada download now, lalu ada advanced download option. Di sini juga teman-teman ada tips-tips lah ya untuk di bawah. Lalu saya sarankan teman-teman untuk advance download option, jangan langsung di-download. Tekan. Oke, nah di sini teman-teman sebenarnya bisa pilih bahasa gitu ya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami. Cuman teman-teman yang biasa pakai bahasa Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia. Tapi yang udah terbiasa dengan bahasa Inggris ya gunain bahasa Inggris ya. Gitu. Saya gunain bahasa Inggris karena memang kadang banyak sekali makna-makna yang nggak apa ya, kalau di Indonesia kan itu cukup membuat kita bingung. Oke, nah lalu di bawah ini ada details ya, detail version dari Power BI-nya. Ini Power BI versinya versi 2.1 gitu. Di sini ada pilihan ya teman-teman. Jadi ada file name-nya ini Power BI Desktop Setup yang .x, ada yang yang Power BI Desktop Setup yang 64. Jadi size-nya beda 481 dan 523. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang cukup, bedanya apa gitu ya? Ini untuk teman-teman yang punya spek yang cukup tinggi ya, teman-teman RAM-nya gede. Nah, ini pakai aja yang X64. Lalu di sini ada sistem requirement-nya gitu ya. Jadi Windows 10 gitu ya, Windows Server 2012 dan lain-lain. Jadi teman-teman harus kalau mau install Power BI harus ada Windows-nya itu harus dalam rentang yang di sini gitu ya. Lalu ini juga yang tadi saya katakan bahwa Microsoft Power BI is available for 32 bit itu X86 dan 64 bit itu X64 laptop gitu ya. Jadi teman-teman kalau rata-rata sih laptop yang yang saya katakan tadi speknya tinggi-tinggi itu dia udah di 68 64 bit gitu ya. Jadi yang di sini. Nah, di sini juga ada install instruction-nya gitu ya. Cuman yang mungkin nanti kita coba langsung install aja ya, ya teman-teman udah. Nah, ini teman-teman yang uh, apa tinggal download aja ya, tinggal download lalu bisa dipilih yang mana nih yang tadi 32 bit atau 60 bit. Nah, kebetulan laptop saya memumpuni untuk yang per bit 64 bit. Jadi silahkan di-download teman-teman ya. Ini cukup enggak ya teman-teman cukup besar lah. Nanti saya begitu download ini ya
dulu ya videonya biar nggak terlalu lama. Oke teman-teman, nah ini udah ada uh, Power BI ya di sini ya yang desktop direct. Langsung saja kita buka Power BI-nya. Lalu di sini pilih bahasa, di next aja. Mungkin agak menunggu beberapa waktu yang lama. Lalu kita next lagi, lalu ya ini biasa ya terms dari fee agreement-nya, lalu di klik accept dan next. Lalu di sini biasa untuk memilih tempat instalasi, ya di next aja. Ini create desktop shortcut, lalu kita install. Tidak ada beda ya untuk yang install aplikasi seperti biasa. Oke, ini udah ya teman-teman. Jadi di sini ada pilihan sih kita mau langsung launch Microsoft Power BI-nya atau enggak gitu ya. Ya kita pilih aja ya langsung karena kita langsung mau. Oke, nah ini adalah tampilan pertama dari Power BI gitu ya. Jadi di sini ada collaborate and share ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk dengan akunnya Microsoft teman-teman sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman belum terlalu penting-penting banget untuk collaborate dan share kerjaan, misalnya dengan teman-teman bisnis lainnya atau dengan perusahaan gitu ya, ya tetap gunakan yang biasa aja gitu ya. Karena Power BI ini totally free gitu ya untuk teman-teman. Oke, di sini ada beberapa ya beberapa source atau kita bisa memulai menggunakan Power BI itu bisa dengan blank report, ada One Lake Data Hub, ada Excel. Nah, di sini kita akan coba dengan Excel gitu ya, karena eh, harapannya sih nanti ada banyak data untuk awal-awal teman-teman bisa pakai dengan Excel dulu gitu ya. Jadi untuk mula-mula kita memulai bisnis atau kita memulai analisis data enaknya dengan Excel-nya dulu gitu ya. Nggak masalah kalau nanti udah terbiasa dengan SQL dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk awal kita coba dengan Excel. Oke, di sini sebelum kita memulai Excel workbook-nya, kita coba cari dulu datasetnya ya. Ya gimana kita mau mulai ya kalau kita nggak punya datasetnya. Nah, teman-teman bisa ke Kaggle ya yang saya bilang di awal tadi. Jadi di Kaggle ini teman-teman bisa masuk, tekan aja Kaggle gitu ya. Nah, udah ada. Jadi dia yang gini, yang data science company. Jadi Kaggle di sini memang untuk kalau tagline-nya di sini Role Machine Learning and Data Science Community. Jadi dia memang komunitas gitu ya. Kaggle komunitas orang-orang yang mau menganalisis data dengan machine learning, deep learning gitu ya. Lebih ke fokusnya ke data science. Gitu ada code-code juga yang kayak Python gitu ya. Tapi kalau kita mau cari dataset juga ada di sini. Nah, ini teman-teman kalau mau download harus sign in gitu ya. Jadi ini saya coba pakai akun saya yang lama. Iya, bukan akun yang ini ya. Lama banget nggak boleh dipakai. Nah, ini banyak sih di sini fitur-fitur yang bisa teman-teman explore. Cuman kita lebih fokus ke dataset ini sih. Nah, di sini datasetnya teman-teman harus eh, pandai-pandai mencari keyword gitu ya. Jadi mencari kenapa harus pandai-pandai mencari keyword karena kan semua ini adalah di sini adalah semua kumpulan dataset. Ya bisa kita klik all dataset gitu ya. Nah, ini di sini banyak banget. Nah, kalau teman-teman nanti punya
dataset yang bisa yang mau diolah di komunitas ya boleh di sini ya new dataset dibuat gitu. Dan kalau misalnya teman-teman baru memulai mau menggunakan di Power BI dan kita belum punya data sebelumnya, kita mau coba nih gimana sih Power BI bisa mengolah data ya boleh gunain dataset yang ada di Kaggle dulu. Nggak mesti di Kaggle aja ya, ada banyak dataset-dataset lain gitu. Gimana ya? Kaggle salah satu. Oke, di sini ada banyak banget ya, teman-teman. Cuman ya kita coba cari aja, misalnya di sini ada customer shopping gitu ya. Ini riwayat pencarian saya. Jadi teman-teman boleh mulai ikan customer sini customer gitu, masukin aja customer. Jadi dia nanti akan ada banyak pilihan ya, teman-teman mau yang seperti apa gitu ya. Nah, uh, coba di awal aja tuh yang tadi yang ini kali ya. Nah, kalau teman-teman klik di sini, misalnya ada satu satu ini sih, satu data yang menurut teman-teman menarik tuh. Nah, di sini customer shopping trend dataset. Mungkin teman-teman ingin memulai satu bisnis tentang trend shopping untuk saat ini gitu ya. Nah, ini bisa dijadi salah satu contoh gitu ya. Jadi, yang datakan ini ada code gitu ya. Kalau misalnya mau dipakai. Nah, di sini ada konteksnya, penjelasannya gitu ya. Lalu ini ada konteksnya. Lalu di sini ada dataset glossary-nya. Jadi apa aja sih isinya di dalam gitu ya. Jadi sebelum kita mendownload, biasanya kita asal-asal download terus nanti hasilnya tidak hasil downloadannya nggak sesuai yang kita mau gitu ya. Nah mungkin bisa dilihat dari glossary-nya dulu gitu ya. Ada customer ID, age, sama gender, gitu ya, kategori dan lain-lain. Kalau teman-teman suka nih gitu ya sama glossary yang di sini ya udah dipakai. Nah lalu kita bisa ngeliat review juga gitu ya bagaimana struktur dari datasetnya. Ada ID, ada umur, ada gender, gini ya. Gitu. Nah di sini juga ada dilihat apa ya detail dari data sebenarnya sih itu enggak di sini udah kelihatan sih teman-teman ya lebih kurang seperti ini nanti untuk kita di Power BI. Nah ini harus teman-teman download gitu ya dan mendownload ini harus login gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya akun ya teman-teman uh, harus harus sign up dulu. Jadi kita coba ya di sini tadi kan langsung masuk ya. Nah, ini kan ada nih, udah pencarian. Terus misalnya teman-teman mau download. Nah, itu teman-teman harus login dulu. Kalau belum teman-teman punya akun ya register aja dengan akunnya teman-teman pakai apa Gmail, Google-nya teman-teman ya. Di situ ya. Udah gitu tinggal download aja. Nah, ini udah, terus kita download. Tadi udah ya, download gitu ya. Nah, ini udah ada, lalu kita buka Power BI kita. Nah, di sini kita buka Excel-nya, lalu teman-teman boleh ke link download-nya yang apa ya? Yang tadi tuh. Jadi saya simpan di sini, lalu teman-teman all file saja kalau nggak ketemu ya. Lalu di sini kita lihat, saya lupa, udah saya belum. Dia ya teman-teman kita ekstrak dulu di baru di download belum di ekstrak.
Oke, banyak aja ya. Oh, ini bisa, ini ya teman-teman, kita bisa lari sini atau kita bisa get data dari sini juga bisa gitu. Lalu kita buka di sini. Oke, ini udah ada kayak tampilannya, langsung kita load aja. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu teman-teman lihat di bagian kanan sini ya. Kanan sini ada banyak kategori. Kalau teman-teman mau lihat review dari table view-nya di sini ya. Nah, ini table view-nya gitu. Sini kalau misalnya teman-teman mau bikin database gitu ya. Nah, di sini kita lihat kurs pertama kita mau apa nih? Kita mau lihat umur gitu ya. Umur dengan customer ID gitu. Jadi mungkin kita lihat ambil bar chart yang begini, lalu kita uh, klik aja di sini, lalu kita klik change gitu ya. Nah, di sini ada tampilan ya teman-teman tentang dari count customer dan ID-nya. Nah, di sini kalau belum jelas, teman-teman bisa tambahkan beberapa informasi terkait yang bisa membantu teman-teman lebih jelas dengan data ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya untuk customer male gitu ya itu lebih eh, banyak daripada female gitu ya dari hasil data yang ini ya teman-teman. Lalu kita lihat juga eh, misalnya kita mau lihat di pie chartnya kita mau lihat apa nih di pie chart misalnya eh, kategori kali ya, kategori dia beli apa-apa aja terus dengan gender ya teman-teman. Lalu ini ya teman-teman bisa kita lihat gendernya. Jadi eh, kalau di sini kategori male votingnya gitu ya. Lalu di sini ada female, ini male untuk kategori clothing gitu ya. Mereka lebih banyak. Lalu di 30,4% sama 24 gitu ya. Lalu kita lihat di outerwear gitu ya. Ini juga male yang paling banyak. Lalu ada aksesoris gitu ya. Ternyata aksesoris juga male yang lebih banyak gitu ya. Nah, lalu ini juga footwear gitu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi memang banyak. Lalu kita coba pilih beberapa ini lagi ya. Kita lihat mungkin antara antara gender gitu ya. Hmm, kita lihat lokasi gitu ya. Nah, jadi kita lihat um, lokasi ini ya, lokasi customernya gitu ya. Untuk yang perempuan kalau di Montana itu di Montana, California, Alabama gitu ya. Di sini banyak ya. Kata yang female di luar sana lebih jarang belanja ya daripada ya male-nya. Oke, lalu coba kita lihat lagi mungkin. Kita lihat, um, kita lihat amount purchase-nya di sini. Hmm, ya, rata-rata mereka menghabiskan berapa gitu. Oke, di sini eh, di sini juga ada ya teman-teman bisa kita lihat aksesoris gitu ya untuk yang blue, untuk yang brown black ya kategori di color ya. Kalau nggak penting ya bisa pakai gitu ya.
tergantung datanya teman-teman aja. Nah, ini di clothing accessories footwear gitu ya. Um, ini kita lihat dari case dalam dolar ya. Nah, ini frekuensi ya, teman-teman. Frekuensi uh, mereka membeli gitu ya. Ini ada every 3 months, ada weekly gitu ya. Di sini kita lihat berdasarkan uh, case, frekuensi sama case-nya gitu ya, menghabiskan uangnya itu. Terus payment method misalnya ya, kita lihat aja semua sama payment method. Nah, di sini yang paling tinggi itu apa ya? Credit card ya. Credit card itu yang paling banyak mereka gunakan gitu. Nah, dari beberapa contoh ini, teman-teman bisa menganalisa gitu ya. Kalau teman-teman berada di uh, kota salah satu kota ini, misalnya di Nevada gitu ya, atau di New York gitu. Ya, teman-teman pengen buka satu bisnis 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 pakaian gitu ya, berarti di sini bisa direkomendasikan kalau teman-teman lebih baik buka bisnis pakaian laki-laki daripada pakaian perempuan. Itu kalau teman-teman mau banyak pembelinya, atau teman-teman mau jadi satu dari yang lain, satu toko dari berbeda dengan toko yang lain gitu ya. Nah, teman-teman mau pakai data yang female ini walaupun mereka sedikit gitu, teman-teman untuk mengurangi persaingan. Rata-rata kan kalau misalnya nih banyak pembelinya dari male gitu ya, dari laki-laki gitu. Nah, otomatis toko-toko yang menjualkan produk laki-laki lebih banyak dong gitu ya, karena orang mikirnya lebih baik buka toko untuk laki-laki nih, karena dari sisi data laki-laki lebih sering shopping dari perempuan. Nah, kalau teman-teman mau memanfaatkan data yang si perempuannya gitu kan, menjadi satu toko unik gitu ya, di antara banyaknya toko laki-laki, cuma 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 kalian yang punya toko yang menjual aksesoris perempuan gitu ya, mungkin bisa juga gitu ya, tergantung teman-teman mau yang gimana. Nah, terus di sini bisa kita lihat ya, mereka lebih concern sih lebih belinya itu clothing atau baju gitu ya. Dari baju lalu aksesoris yang mereka paling banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa fokus mau jualnya apa. Kalau misalnya udah mau yang pilih mail nih gitu ya. Pilih mail aja, concern untuk toko bisnisnya mail. Lalu mau jual apa? Berarti di baju gitu ya. Otomatis uh, teman-teman siapkan baju-baju laki-laki mungkin yang berbeda dengan orang lain. Nah, lalu sistem pembayaran di toko teman-teman itu bisa apa aja gitu ya. Ada cash, ada credit card, ada debit card, gitu ya. Mungkin diambil dari sini. Ini bisa mempertimbangkan mungkin um, beberapa metode transaksi. Nah, itu dulu teman-teman, jangan banyak-banyak dulu. Jadi coba dulu install uh, Power BI-nya, bikin akun di Kaggle, cari data, lalu coba analisis dengan Power BI dan cara. Oke, nah lalu teman-teman yang pakai MacBook gimana gitu ya? Teman-teman yang pakai MacBook, saya saya nggak punya MacBook, jadi ada sih caranya pakai yang apa ya, yang web gitu ya, Power BI untuk web gitu ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya biar video. Oke, teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Kita akan jelaskan